Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang studi kasus COVID-19 dan dampaknya terhadap produsen, konsumen, dan pasar persaingan. Sebelumnya, kami akan menjelaskan mengenai apa itu COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan. COVID-19 merupakan jenis lain dari coronavirus selain MERS dan SARS. Dari data ini, kita dapat melihat banyaknya peningkatan kasus perharinya di Indonesia. COVID-19 menyebabkan kekhawatiran besar bagi semua orang di seluruh dunia termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan peningkatan drastis jumlah kasus COVID-19 tidak diikuti oleh jumlah orang yang dinyatakan sembuh. Oleh karena itu, ada beberapa tindakan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan, yaitu menjaga kebersihan diri dan social distancing atau menghindari kontak dengan orang lain. Selain di bidang kesehatan, COVID-19 juga memberikan banyak pengaruh secara tidak langsung di bidang ekonomi. COVID-19 memberikan pengaruh terhadap produsen, konsumen, dan pasar persaingan, antara lain, surplus konsumen menurun. Peningkatan permintaan yang tidak diikuti dengan penawaran menyebabkan pemerintah melakukan intervensi dengan mengeluarkan kebijakan, yaitu penjatahan. Penjatahan atas barang-barang yang bersifat vital saat COVID-19 seperti rapid test dan hand sanitizer pada awal kemunculan COVID-19 menyebabkan tidak semua konsumen bisa membeli barang tersebut. Penjatahan menyebabkan barang-barang tersebut hanya bisa dikonsumsi oleh konsumen tertentu, seperti tersangka kasus dan pasien COVID-19, serta konsumen yang mampu membayar lebih atas barang tersebut. Akibatnya, sebagian konsumen dirugikan dan surplus konsumen menurun. Penggalakan produksi untuk mempertahankan surplus produsen. Penurunan pendapatan masyarakat menyebabkan permintaan atas barang-barang yang bukan prioritas menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan produksi turun dan produsen kehilangan surplus produsennya. Untuk mengembalikan surplus produsen tersebut, pemerintah menggalakkan produksi APD dan masker kepada produsen tekstil. Selain itu, penggalakan produksi ini bertujuan untuk menambah suplai APD dan masker bagi tenaga medis. Peningkatan impor dan peniadaan tarif. Demi menjaga harga barang prioritas seperti barang pokok dan alat kesehatan stabil dan terjangkau oleh masyarakat, pemerintah mendorong dilakukannya impor. Impor dilakukan untuk menambah penawaran dan mencegah terjadinya kelebihan permintaan. Selain itu, pemerintah meniadakan tarif impor bagi barang-barang tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya produksi harga barang pokok dan alat kesehatan sehingga tetap terjangkau oleh masyarakat luas sebagai konsumen. Pemberian subsidi dan pengurangan pajak. Pemerintah memberikan subsidi baik kepada konsumen maupun produsen. Salah satu subsidi yang diberikan yaitu bantuan langsung tunai yang akan digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Di sisi produsen, pemerintah memberi subsidi bunga kredit dan pelonggaran pembayaran pokok angsuran kredit. Subsidi tersebut diberikan untuk mengurangi beban produksi saat permintaan turun akibat COVID-19. Selain memberikan subsidi, pemerintah juga memberikan insentif pajak. Penetapan insentif pajak ini bermacam-macam dengan penerima yang berbeda pula. Salah satunya di sisi konsumen, pemerintah membebaskan pajak penghasilan perorangan yang hanya dikenakan pada karyawan. Sedangkan dalam sisi produsen, pemerintah menanggung pajak penghasilan badan usaha, khususnya pada UMKM dan usaha kecil lainnya. Insentif pajak yang dikenakan bertujuan untuk mengurangi beban produksi dan mempertahankan daya beli konsumen. Dengan begitu, dapat mendorong dan menstabilkan kegiatan ekonomi di tengah terjadinya COVID-19. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga materi yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.